Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah yang kita laksanakan dan akan kita lanjutkan dengan kajian. Salawat serta salam dalam batas kemuliaan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga sahabat sahabat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah di akhir ya rabbal alamin. Subhanallah, kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini untuk temanya yaitu tematik peristiwa-peristiwa penting di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan mulia yang Allah Azza wa Jalla kabarkan di dalam firman-Nya. Dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ini adalah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW menyebutkan keutamaan hari-hari pertama bulan Dzulhijjah di dalam hadisnya yang diriwayatkan Abu Daud nomor 2438 yang artinya tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dibandingkan amalan yang dikerjakan di hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Dzulhijjah. Para ulama menyimpulkan beberapa keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Pertama, di dalamnya disyariatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr ayat 2. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang ketiga, di 10 hari pertama terdapat hari Arafah yang di dalamnya terdapat salah satu rukun wajib haji yang paling penting diselenggarakan yaitu wukuf di Arafah. Yang keempat, di dalam bulan ini terdapat syariat berkurban. Kelima, amalan kebaikan di bulan yang Allah muliakan akan dilipat gandakan dibandingkan di bulan-bulan lain. Sejarah Islam mencatat banyak peristiwa penting yang terjadi di bulan Dzulhijjah, baik peristiwa yang telah terjadi maupun yang sedang dan akan terjadi. Di antara peristiwa yang penting tersebut adalah wukuf di Arafah. Dan pada saat ini seluruh umat Islam yang berada di Mekah sedang persiapan menuju puncaknya haji yaitu wukuf di Arafah. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3016 yang artinya inti ibadah haji adalah Arafah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa wukuf di Arafah adalah sebuah keharusan. Bagi mereka yang tidak mengerjakannya, maka sama halnya tidak mengerjakan ibadah haji. Namun bukan berarti seorang yang sudah mengerjakan wukuf lantas tidak ada lagi prosesi ibadah haji. Secara ijma' masih ada ibadah lain seperti mabit di Muzdalifah, tawaf pada sa'i, melempar jumrah dan mabit di Mina. Maksud dari hadis Nabi adalah bahwa wukuf di Arafah adalah keharusan. Barang siapa yang tidak melaksanakan wukuf maka hajinya tidak sah. Demikianlah maksud perkataan para ulama bahwa siapa saja yang meninggalkan wukuf di padang Arafah maka sama halnya meninggalkan ibadah haji. Selanjutnya yang kedua adalah peristiwa perayaan Idul Adha. Idul Adha
dua hari raya yang diakui di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 892 yang artinya, wahai Abu Bakar, setiap umat memiliki hari raya sendiri dan ini adalah hari raya kita. Tiga, yaitu penyembelihan hewan kurban. Di antara peristiwa besar yang menunjukkan pengakuan terhadap syiar Islam adalah menyembelih hewan kurban, dan ini terjadi setelah sholat Idul Adha. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka hendaknya mengulang penyembelihannya di waktunya. Dan barang siapa yang belum sempat menyembelih, maka sembelihlah sembari mengucap Bismillah. Hadis riwayat Bukhari nomor 985. Selanjutnya peristiwa berikutnya yaitu puasa hari Arafah. Puasa di tanggal 9 Dzulhijjah memiliki faedah yang begitu besar. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW yang artinya, ia menghapuskan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, disunahkannya berpuasa Arafah adalah bagi mereka yang tidak sedang berada di Arafah. Adapun jemaah haji, maka menurut Imam Syafi'i dan pembesar mazhab Syafi'i yang lain dianjurkan untuk berbuka di hari itu berdasar hadis dari Abu Hurairah. Bahkan dimakruhkan berpuasa sebagaimana terang disebutkan oleh Ad-Darimi, Al-Bani, Al-Mahamili, penulis kitab Al-Muhazzab dan selain mereka dalam kitab Al-Mazmu ayat 6 halaman 6 ayat 428. Demikianlah peristiwa-peristiwa penting di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Dzulhijjah ini kita semoga diberikan limpahan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya sesuai yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji dapat diberikan kekuatan untuk dalam hal ini merupakan puncak dari segala ibadah haji yaitu wukuf di padang Arafah, dan kita disunahkan untuk melakukan ibadah puasa sunnah Arafah, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa pahala kita menjalankan puasa Arafah itu menghapuskan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan tadi istimewanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, di mana ada bulan inilah Allah SWT melipat gandakan juga amal ibadah kita. Mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini kita dapat mengamalkannya, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini sama sekali mungkin jarang sekali kita tahu bahwa terutama 10 bulan pertama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu ternyata manfaatnya luar biasa. Karena baginda Rasulullah SAW pun di dalam riwayat yang lain juga melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai dengan 9. Mudah-mudahan itu sahih dan dapat kita pahami bersama. Dan tentunya apa yang kita sampaikan ini terus harus dikaji lebih dalam, karena memang pembahasannya bersifat lebih ringan, artinya hanya sebatas kita tidak secara detail untuk pembahasannya, namun dengan sedikit ini setidaknya kita mendapatkan pengetahuan. Mudah-mudahan yang sedikit ini terus mendapat istiqomah kita untuk belajar dan menjadikan kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan bagi sekalian yang mendengarkan dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.